Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kali ini kita ingin berbicara tentang adanya peristiwa yang diduga telah terjadi, peristiwa suap menyuap di peradilan Tanjung Redep, Berau, Kalimantan. Jadi kalau kita mengikuti berita-berita tentang peradilan ini, sepertinya peradilan-peradilan yang lain ini tidak mau ketinggalan dalam hal mencari cuan lewat kewenangannya, lewat kekuasaan yang ada di tangannya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena baru saja kita mendengarkan hakim tertangkap oleh karena adanya suap seperti itu, lalu sepertinya nggak ada takutnya. Seperti itu bukan berita yang membuat mereka lebih hati-hati bekerja. Akan tetapi mereka bahkan seperti sengaja melakukan tindakan-tindakan kejahatan itu. Nah, ketika kami membaca berita, kami sangat terheran-heran. Ada satu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Redep di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, di sana rupanya ada satu kasus perkara warisan, mungkin perkara tanah gitu ya, perkara tanah. Lalu kemudian salah satu pihaknya bernama Yulianto. Nah, Yulianto ini memakai kuasa hukum namanya Syahrudin. Dalam perjalanan kasus itu, mungkin saja sudah ada kecurigaan-kecurigaan dari pihak Yulianto ini dan juga mungkin kuasa hukumnya. Nah, entah bagaimana kemudian singkat ceritanya perkara ini telah diputus. Lalu kemudian kami meyakini bahwa tindakan itu ada, tindakan pemberian uang itu ada. Nah, yang kami baca bahwa Yulianto ini akhirnya dikalahkan dan kemudian pihak Yulianto melalui kuasa hukumnya entah bagaimana dia bisa mendapatkan bukti-bukti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara itu ada menerima uang. Dari berita yang kami baca itu ada kwitansi-kwitansi penerimaan uang sekitar 500 juta kwitansi penerimaan uang. Dan juga disampaikan dalam berita itu yang kami baca itu dari Berau Terkini, dari harian Berau Terkini, bahwa janji antara si pemberi suap kepada majelis hakim itu 1,5 miliar. Jadi rupanya 1,5 miliar ini pun sudah terjadi tawar-menawar. Karena pada awalnya majelis hakim itu katanya meminta 2,5 miliar. Lalu karena terjadi tawar-menawar itu, mungkin pihak dari si pemberi suap mengatakan mereka hanya punya uang 1,5 miliar dan itu diberikan DP 500 juta. Berikut ditunjukkan katanya bukti 46 juta pembelian 2 unit handphone Z Fold. Ya, kita tahu itu adalah keluaran terbaru, handphone keluaran terbaru. Nah, sekarang ini akhirnya pihak Yulianto telah membawa permasalahan ini ke Komisi Yudisial. Dan yang kita dengar juga dibuat pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tapi kami mungkin boleh semacam usul juga melalui tayangan YouTube ini agar pihak Bapak Syahrudin kalau memang yakin dengan bukti-bukti kepemilikan itu, saya rasa jangan hanya ke Komisi Yudisial, kalau perlu sampaikan saja ke Komisi 3 juga, ke DPR RI. Dan kalau perlu
sampaikan juga ke pihak kejaksaan. Artinya sekarang ini memang harus segala daya dan upaya yang kita lakukan. Nah, kalau ke Mahkamah Agung, saya terus terang nggak begitu berharap. Kalau ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, saya nggak begitu berharap. Tak begitu yakin itu akan diproses. Karena kami pun punya pengalaman, ada pengaduan kami, ya sampai sekarang pengaduan kami itu yang menurut kami itu jelas-jelas telah melanggar etika, tapi tidak direspon. Kami sebetulnya berharap waktu itu dipanggil oleh pihak Badan Pengawas untuk meminta klarifikasi paling tidak. Tetapi surat-surat kami itu tidak pernah ditanggapi. Itu sebabnya kami sampaikan ini berdasarkan pengalaman kami kepada rekan Syahrudin yang kami dengar rekan sebagai kuasa hukum dari Bapak Yulianto ini buat pengaduan itu ke seluruh instansi penegakan hukum lah, agar kita yang manapun nantinya yang akan direspons itu paling tidak memberi angin segar bagi kita. Jadi memang kembali kepada peristiwa soal suap menyuap ini, kita sendiri semakin lama semakin bingung mau berkata apa lagi begitu, karena baru saja para hakim datang ke DPR RI, ke Komisi 3 untuk meminta gaji dinaikkan, dan kemudian oleh pemerintah direspons dan dikabulkan gaji dan tunjangan itu dinaikkan. Nah, kan tetapi ternyata sama saja. Harapan kita di awal adalah tujuan menaikkan gaji dan tunjangan itu ya supaya jangan terjadi tindakan-tindakan kejahatan seperti ini. Tetapi sangat disayangkan itu sepertinya tidak bermakna bagi mereka-mereka ini, hakim-hakim ini. Yang kami dengar hakim itu inisialnya, ketua majelisnya berinisial L dan anggotanya berinisial M. Nah, kami belum mengetahui anggota yang satu lagi, kami tidak mendapatkan infonya, kami belum tahu. Tetapi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep juga janganlah kiranya menutup-nutupi, didorong saja agar pelaporan ini, pengaduan ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang bisa kami komentari sedikit tentang adanya dugaan kasus suap menyuap di Pengadilan Negeri Tanjung Redep. Terima kasih.